berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, tadi pagi kita diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada manusia jasmani dan manusia batiniah. Di samping kita memerlukan makanan jasmani, minuman, tetapi rupanya manusia batiniah kita, hati kita, roh kita juga harus diberikan asupan. Amin. Harus diberikan makanan yang sifatnya rohani supaya iman kita semakin bertumbuh. Ya. Ada makanan yang sifatnya lembek, ada makanan yang sifatnya keras. Ya. Jadi kita akan terima dengan penuh sukacita. Ya, malam hari ini kita akan diberkati dengan satu kebenaran firman Tuhan yang diberikan oleh saya secara pribadi, yaitu bagaimana cara bersyukur. Ya, mari kita buka bagian firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ke 8. Ya. Bagi yang bawa handphone atau Alkitab silakan dibuka, kita akan membacanya berganti-gantian. Sudah dapat? Amin. Ya. Saya akan baca ayat 2, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian akan baca ayat 3 dan kita akan bertemu di ayat ke-8. Ya, perikopnya adalah iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang sama-sama 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Ya, berbahagia kita yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan. Dan berbahagia kita yang melakukan firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, konteks di dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah bagaimana kitab Yakobus ditulis atau ditujukan kepada ke-12 suku Israel Kristen yang ada di perantauan. Tujuannya adalah untuk menguatkan iman mereka yang ada di dalam tekanan dan pencobaan. Ya, jadi surat ini dimaksudkan supaya orang-orang yang ada di perantauan pada saat itu supaya kuat, ya, supaya tetap tegar, supaya tetap berpengharapan di dalam Tuhan, ya. Rupanya pada saat itu teman saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka merasa terdiskriminasi, teman-teman, ya. Orang percaya pada saat itu dikucilkan, teman-teman. Ya, ada tekanan, ya. Orang Kristen pada saat itu sedang diusik, teman-teman, ya. Di samping orang-orang perantauan itu mengalami masalah pribadi. Rupanya karena keyakinan mereka mereka ditekan. Mereka mengalami masalah. Ya, mereka menghadapi cobaan, teman-teman. Makanya muncullah surat ini, ya. Dikatakan bahwa hai orang-orang yang ada di perantauan, berbahagialah di dalam pencobaan, ya, supaya engkau tetap kuat. Nah, kalau kita kaitkan di dalam konteks kehidupan kita sekarang, saudaraku yang diberkati Tuhan, pencobaan adalah hal yang pasti terjadi
di dalam perjalanan hidup setiap orang percaya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, pasti. Ya, itu saya blok warna kuning, saudaraku yang diberkati Tuhan. Pasti terjadi. Ya, ada masalah yang pasti kita lewati di dalam kehidupan kita. Ya, ada problem, ada badai, ada tantangan yang saat ini sedang melanda kita. Ya, baik itu problem yang tahun-tahun lalu pun belum selesai, problem yang mungkin bulan lalu itu juga belum selesai, atau bahkan belum selesai pun nanti akan datang. Pasti akan kita hadapi, teman-teman. Ya. Karena apa? Karena kita masih hidup. Ya. Karena kita masih ada di dunia ini. Ya. Bapak Gembala sering katakan, kalau kita nggak mau ada masalah, kita harus pergi ke Mumbul. Tahu artinya ya? Artinya apa? Kita sudah selesai, gitu ya. Halo? Kita masih hidup? Amin? Iya. Kalau masih hidup, katakan samping kiri kanannya pasti punya masalah. Ya. Ya. Halo? Banyak. Kira-kira saudara yang diberkati Tuhan, skala permasalahan kita gimana? Kecil, sedang-sedang saja, atau bahkan sangat-sangat besar? Ya. Kemarin ibadah pemuda kami juga sharing tentang bagaimana Tuhan itu menolong kehidupan para pemuda-pemudi. Ya, saya kasihkan data riset dan juga fakta bahwa rupanya 1 dari 4 orang muda-mudi di Indonesia setelah diteliti, rupanya mereka ketika menghadapi masalah nggak percaya bahwa Tuhan itu menolong mereka. Sehingga apa? Mereka anak-anak muda berpikir untuk mengakhiri hidupnya, ya, untuk mencoba bunuh diri, ya. Nah, di dalam permasalahan itu, saudara yang diberkati Tuhan, mampukah kita tetap berkata, Tuhan, saya mau tetap bersyukur apapun kondisi yang saya alami, ya. Di dalam tantangan yang kita hadapi, di dalam problem yang kita hadapi, mampukah kita berkata di dalam hidup saya, Tuhan, saya mau tetap bersyukur apapun kondisi yang saya alami. Saya mau mengatakan, saudaraku yang diberkati Tuhan, mengucap syukur kalimat yang sederhana, kalimat yang gampang kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Betul apa betul? Halo? Ya. Gampang kita ucapkan, udahlah, ngucap syukur aja, ya. Udahlah, terima aja, kan gampang ya. Tapi rupanya teman-teman, saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang sulit ya untuk kita lakukan. Ya. Bayangkan saudara ketika misalnya, ya, misalnya contohnya, ketika engkau pernah ditipu oleh seseorang, ya, pernahkah saudara berkata, saya mau tetap bersyukur Tuhan? Ya. Mungkin ketika saudara mungkin pernah disakiti, ya, oleh orang lain, ya, kata-katanya nyelekit, ya, kata-katanya tuh menusuk sampai jantung hati. Ya. Pernahkah saudara berkata, saya mau bersyukur? Ya. Hal yang sederhana, tetapi terkadang sulit kita lakukan. Nah, pada malam hari ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, kita mau belajar bagaimana ketika kita menghadapi tantangan dan persoalan, kita tetap mempunyai rasa syukur, ya, di dalam kehidupan ini. Sehingga perjalanan hidup kita, saudaraku yang diberkati Tuhan, itu sungguh penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena apa, saudaraku yang diberkati Tuhan? Rasa syukur itu membawa kebahagiaan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan, mungkin bisa baca di depan saja. Ya, ini juga bagian dari nats yang kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Bagian kuning dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, gaya hidup kita ketika kita mengucap syukur, ya, itu adalah sikap yang diperkenankan oleh Allah. Ya, artinya Tuhan ingin supaya setiap anak-anaknya hidup di dalam ucapan syukur. Amin. Ya, dikehendaki Allah. Ya, artinya Tuhan pengen, ya, Tuhan mau, ya, supaya kita hari lepas hari, walaupun dalam tantangan, kita tetap mengucap syukur. Ya, apapun kondisinya, ya, baik di dalam suka maupun dan duka. Ya, maka ada pujian yang mengatakan suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ya. Saudara, saya pengen tanya, ya, ketika kita di jalan misalnya, ya, kita lagi jalan, kita lagi nggak punya uang, terus tiba-tiba kita lihat ada uang yang warnanya merah, ya, kalau merah berapa saudara? 100.000, ya. Ketika kita jalan, kita dapatkan uang itu, gimana perasaan kita? Senang nggak? Mengucap syukur nggak? Halo? Gimana? Kalau misalnya kita jalan terus ketemu uang 100.000, kita lagi nggak punya uang nih, gimana? Mengucap syukur nggak? Iya, gampang kan? Ya, karena kan bukan uang kita. Ya, coba dibalik, saudara. Ya, kalau saudara lagi jalan, ya, saudara mau beli beras misalnya, uang cuma 100.000, tiba-tiba uangnya itu jatuh. Ya, gimana? Bisakah mengucap syukur? Tidak? Gimana? Bang Anies katakan susah ya. 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 Kalau dapat bersyukur. Kalau hilang susah. Ya, gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu kan. Kita gampang bersyukur kalau ada situasi yang menguntungkan kita. Betul apa betul? Ya, gampang itu bersyukur teman-teman, ya. Dapat duit banyak gampang bersyukur. Ya, hidup enak-enak saja gampang bersyukur. Nah, padahal di bagian lain dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam segala hal, dalam segala kondisi, ya, baik suka maupun duka. Kita dituntut, ya, untuk hari lepas hari bersyukur, gitu ya. Nah, bagaimana caranya saudara yang diberkati Tuhan? Ya, yang pertama, ya, yuk kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Mengingat dan percaya akan kebaikan Tuhan. Ya, kita baca di ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, Yakobus menegaskan atau menyuruh orang-orang di perantauan supaya ketika orang itu meminta sesuatu di dalam doa, ya, minta sama Tuhan dengan hikmat. Ya, dijelaskan karena apa? Allah itu murah hati. Ya, Allah itu penuh dengan kebaikan. Ya, Allah itu adalah pribadi yang mengasihi kita. Sepakat? Amin. Ya, Allah adalah pribadi yang mengasihi kita. Amin. Iya. Kita harus ingat kebaikan Tuhan. Ya. Kita percaya dan kita klaim dan kita imani bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Yes, amin. Ya. Kalau kita ingat terus, saudaraku yang diberkati Tuhan, akan kebaikan Tuhan, yakin dan percaya, hati kita gampang untuk terus mengucap syukur. Karena apa? Enggak sebanding, ya, persoalan yang kita alami dengan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan kita. Ya, enggak sebanding, teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah, ya. Bahkan kita yang sudah berdosa pun ditebusnya, ya. Kita yang hidup di dunia ini pasti
dipelihara oleh Tuhan. Ya. Kita sering digambarkan ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu seperti bapa dan anak. Ya. Tidak ada seorang bapa yang memberikan ular ketika anak meminta roti. Ya. Saya mau mengatakan, saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang kita gumulkan. Tuhan tahu apa yang kita rindukan, teman-teman. Ya. Mampukah kita bersyukur dan mampukah kita tetap mengatakan bahwa Tuhan tetap baik di dalam kehidupan saya? Ya. Ini berat, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya. Terkadang kalau kita mengingat sesuatu yang baik itu pasti ya sepertinya cepat aja berlalu gitu, teman-teman. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau kita mengingat sesuatu yang jelek, terkadang itu sering melekat gitu ya. Nah, terkadang kalau kita merasakan hal-hal yang menyakiti hati kita itu sepertinya seperti tertanam gitu ya. Tetapi terkadang kalau kita mengalami hal yang baik, terkadang kita sering melupakan. Ya. Terkadang manusia seperti itu, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Padahal kita sudah mengecap banyak kebaikan Tuhan, ya, mengecap ya betapa baiknya dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Maka itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Hari lepas hari kita ingat akan kebaikan Tuhan. Kita mengingat akan kasih Tuhan, ya. Bagi orang beriman, apapun yang kita alami saat ini itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Jadi ketika kita terus mengingat akan kasih Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang kita alami itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Apapun, saudara yang diberkati Tuhan, segala hal yang kita alami, segala hal yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Mungkin saudara berkata kepada saya, "Bang, hari-hari ini saya banyak disakiti oleh orang." Ya. "Bang, hari-hari ini, belakangan ini saya banyak ditipu oleh orang. Saya banyak dimarahi oleh orang. Bahkan orang yang saya percayai mengkhianati saya." Ya. Halo, anak-anak muda? Siapa yang pernah disakiti di sini? Boleh angkat tangannya ke bawah, ya. Ya. Pernah disakiti? Halo? Ya. Ya. Kalau biasanya kalau udah disakiti itu nusuk gitu ya. Ya. Makanya saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita menjalin hubungan dengan pasangan, kita harus percaya gitu ya. Percaya satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi pengkhianatan. Amin ya. Ya, gitu ya. Disakiti, dimarahi, ya, ditipu. Ya. Bahkan orang-orang terdekat kita juga yang seharusnya menjadi tempat bagi kita untuk mengadu atau tempat kita curhat, rupanya juga tidak peduli. Ya. Itu sakit, ya. Tetapi harus kita pahami, harus kita imani bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Mendatangkan hal-hal yang baik, mendatangkan hal-hal yang akan terus mengubahkan kehidupan kita, ya. Kebaikan Tuhan harus dipahami secara luas, ya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Ada amin? Ya. Gak ada alasan bagi kita untuk kita gak mengucap syukur, teman-teman, ya. Bulan lalu adik saya kepleset dari motor, ya. Jadi kepleset, motornya memang nggak terlalu parah, tetapi bagian tubuh sebelah adik saya itu habis dicium aspal gitu ya. Jadi banyak
banyak tangan dan kakinya bagian kanan yang luka-luka. Ya, saya katakan sama dia, bersyukur. Ya, dia diam aja, saudara ya. Dia diam aja ya. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena hanya kaki dan tangan bagian kanan, gitu ya. Maksud saya, ngerti ya? Bayangkan coba kalau yang luka itu bagian kanan dan kiri, ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Nah, bayangkan kalau kepala juga terluka, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, maksud saya apa, saudara? Ya, di dalam segala kondisi, ya tetap ada alasan untuk kita tetap mengucap syukur, ya. Selalu ada alasan, ya. Karena apa? Kita percaya Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, ya. Satu kisah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ada penginjil bernama Sundar Singh dari India. Ketika dia menginjili, dia berjalan ke sana kemari, dia menginjili, memberitakan firman Tuhan. Ya, singkat cerita, ketika dia menginjili, di perjalanan dia dirampok. Ya, dia dirampok sehingga uang yang dia bawa itu habis diambil oleh perampoknya. Ya, lalu singkat cerita, ketika dia kembali, dia menuliskan di sebuah catatan kecil, dia mengatakan seperti ini. Saya bersyukur, ya, yang diambil hanya sebagian uang saya. Uang saya yang saya tinggalkan masih ada. Lalu di bagian kedua dia tulis, saya bersyukur yang diambil rupanya hanya uang saya, bukan nyawa saya. Lalu dia tulis lagi, saya bersyukur walaupun saya mengalami korban kejahatan, saya mengalami atau menjadi korban pencurian, saya bersyukur saya tidak menjadi pencuri. Ya, maksudnya saudara yang diberkati Tuhan, ya, di dalam kondisi yang sulit sekalipun tetap ada alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Katakan samping kiri kananmu, tetap ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ya. Ya, meskipun kita ditipu, saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur tidak menjadi seorang penipu. Ya, meskipun kita sering dijahati, kita bersyukur kita bukan menjadi seorang penjahat. Ya, kita bersyukur, saudara, ketika kita sering dikhianati, ya, disakiti, kita bukan menjadi seorang pengkhianat. Ya, selalu, ya, kita harus, ya, melihat sesuatu dari segala sisi positifnya, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, saya sering kasih ilustrasi juga ke muda-mudi, bagaimana ketika ada seseorang di padang gurun, dia sangat haus, lalu dia menemukan sebotol air yang isinya hanya setengah, ya. Lalu orang itu melihat ada dua cara pandang, ya. Apakah dia melihat botol itu ada isinya setengah, atau botol itu kosong setengahnya, ya. Saya yakin dan percaya ketika orang beriman, ketika orang percaya, ya, melihat segala sesuatu terjadi harus dilihat dari kacamata Tuhan. Pasti dilihat dari sisi positifnya, ya. Sehingga hari lepas hari, saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup kita penuh dengan rasa syukur. Rasa syukur yang begitu meluap-luap kepada Tuhan, ya. Meskipun susah, meskipun sangat sulit keadaan saat ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mau tetap ingat akan kebaikan Tuhan yang tiada habisnya, yang selalu
kita rasakan, ya, yang selalu kita kecap hari lepas hari, ya. Makanya ada pujian yang mengatakan, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, ya, kecaplah dan lihatlah dan sebagainya itu, ya. Kita harus setiap hari mengecap dan melihat akan kebaikan Tuhan, ya. Meskipun mungkin saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini, ya. Kesulitan apa yang saudara rasakan hari-hari ini. Tetaplah ingat akan kebaikan Tuhan, ya. Tahun ini saudara yang diberkati Tuhan, tahun 2025, ya, banyak sekali gonjangan-gonjangan yang terjadi, ya. Banyak sekali problem yang dihadapi, ya. Kita tahu banyak juga terjadi pemangkasan anggaran, ya. Saya tidak tahu apakah saudara di tempat ini terkena juga dampak pemangkasan anggaran, ya. Situasi akan semakin sulit, ya. Katakan samping kiri kananmu, situasi semakin sulit, ya. Ya. Katakan lagi, tanya, ya, mau ingat kebaikan Tuhan nggak? Ya, gitu ya. Jadi walaupun sulit Bapak Ibu, ya, kita tetap melihat ke atas bahwa Tuhan jauh lebih baik dari persoalan yang kita alami, ya. Itu saudara yang diberkati Tuhan. Yang pertama, supaya kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur, ya, kita harus mengingat akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, ya, tetap berbahagia dan bersukacita. Yuk kita baca di ayat kedua, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah. Saudara, ini ayat dahsyat, ya. Ya. Ayat yang sangat luar biasa, saudara, ya. Bagaimana mungkin, ya, ketika kita ada di dalam pencobaan dikatakan berbahagia, ya. Berbahagia ketika kita ada di dalam pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya. Saudara, kalau ketika kita mengalami situasi yang berat, kira-kira berapa persen kita bisa tetap bahagia? 1 sampai 100. Gimana? 10%, 20%, 30%? Gampang? Biasa aja atau sulit? Biasanya sulit, ya. Sulit berbahagia ketika ada di dalam pencobaan, ya. Sulit berbahagia ketika ada di dalam tekanan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata yang dipakai saudara ini kata joy, ya. Joy artinya tetap bersukacita, ya. Tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam segala kondisi dan situasi, ya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang Kristen hari-hari lepas hari terus bersukacita, saya yakin dan percaya itu rasa mengucap syukurnya akan semakin meluap-luap, ya. Biasanya kalau orang yang berbahagia dan bersukacita itu kelihatan, ya, dari raut wajahnya, ya. Coba tengok samping kiri kanan, kira-kira wajahnya cemberut atau wajahnya bersukacita, ya. Makanya kalau orang bersukacita itu kita bisa melihat, ya. Ya, makanya ada lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Kira-kira di wajah samping kiri kananmu adakah kemuliaan Tuhan? Ya. Atau saking beratnya pergumulan, ya, tersenyum pun sulit. Halo? Ya. Saking banyaknya persoalan, ekonomi sulit, kita susah untuk bersukacita. Nah, kita diajari, ya, bagaimana untuk kita terus bersukacita, kita tetap berbahagia walaupun ada
kondisi persoalan yang tidak kita inginkan, ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bersukacita rupanya tidak hanya diukur dari sisi materi saja, ya. Melainkan ketika setiap hari kita bisa merasakan kasih Tuhan itu, ya. Ya, minggu lalu ada pujian yang mengatakan bahwa banyak orang mencari bahagia, ya. Naik gunung, turun dan lembah hanya untuk mencari uang. Rupanya kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan, ya. Banyak orang bersukacita itu ketika ada uang saja, ya. Ketika ada materi saja semua tercukupi, ya. Tetapi rupanya saudaraku yang diberkati Tuhan, berbahagia dan mengucap syukur itu adalah ketika dalam kondisi yang sulit kita bisa tetap merasakan kasih Tuhan itu, ya. Jadi ada uang dan gak ada uang, apakah kita tetap bersukacita? Ada amin? Kayaknya berat ini ya. Ada amin? Amin, ya itu baru dipaksa itu ya. Ya. Tetap bersukacita, itu ya. Nah, terkadang saudaraku yang diberkati Tuhan, cara iblis begitu banyak untuk merebut sukacita kita, ya, untuk merampas sukacita kita, untuk merampas rasa ucapan syukur kita, ya. Banyak cara iblis untuk menggoda kita, ya. Ketika mungkin kita hari ini, ya, sedang bekerja, mungkin iblis atau Tuhan izinkan, ya, memakai orang-orang di sekeliling kita untuk mungkin menggoda kita sehingga kita kehilangan sukacita kita, ya. Seringkali bahagia kita, sukacita kita terusik dengan hal-hal yang sering kita alami, persoalan yang kita alami, ya. Saya mau mengatakan saudaraku yang diberkati Tuhan, bahagia dan sukacita itu adalah pilihan kita. Amin ya. Jadi ketika kita mau bahagia itu adalah pilihan kita, ya. Tentu ketika kita memilih, kita percaya Tuhan menuntun kita, ya. Banyak saudaraku yang diberkati Tuhan cara iblis untuk menghilangkan sukacita kita, ya. Di mana saja, di tempat kerja, ya, di rumah, ya, di gereja, bahkan di mana-mana. Banyak cara iblis untuk menggoda kita, untuk menghilangkan sukacita kita, ya. Saudara, siapa di sini yang punya sosmed, TikTok atau Instagram? Boleh angkat tangan? Ayo, jangan malu-malu ya. Halo, nah boleh. Punya TikTok, punya Instagram, biasanya sering lewat FYP itu ya. Ya. Terkadang rupanya saudara, iblis juga memakai media sosial supaya kita anak-anak Tuhan itu kurang bersyukur. Betul nggak? Ya. Ya. Terkadang ada aja ya konten yang lewat. Misalnya, contohnya ya, ciri pria idaman, misalnya, gitu ya. Minimal gajinya 2 digit, gitu. Lalu muncul lagi, minimal naik Fortuner, ya. Minimal naik Nmax, ya. Lalu minimal mancung, ya. Nah, kalau kita nggak kuat iman kita, khususnya wanita-wanita, bisa tergoda. Kenapa? Karena standarnya itu dipakai, ya, untuk kita mencari yang sesuai dengan standar itu, ya. Maksud ya, paham ya? Nah, jadi kadang itu juga menggoda, ya, para jemaat juga yang atau orang tua yang sudah berumah tangga. Dilihat spesifikasinya seperti ini, wah, kok istri saya nggak gini ya? Ya, kok suami saya nggak gini ya? Nah, hilanglah rasa syukur itu. Halo, ya, kok suami saya gajinya nggak 2 digit ya? Apakah dia
pria idaman. Ya, kadang gitu ya. Nah, banyak cara ya dipakai oleh iblis supaya kita tuh kurang bersyukur ya. Supaya kita tuh kehilangan menikmati kasih Tuhan. Padahal Tuhan sudah berikan kita yang terbaik ya. Ya. Nah, selanjutnya saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sungguh menikmati kasih dan berkat Tuhan, nah kita akan terhindar dari sifat mengeluh dan iri hati. Ya. Jadi kalau kita hari lepas hari kita kecap kebaikan Tuhan, tetap bersuka cita. Ini nih, kita akan terhindar dari sifat atau suka mengeluh dan iri hati. Halo? Seberapa banyak kita di tempat ini yang suka mengeluh, iri hati? Pasti tidak ada. Amin. Ya. Semuanya penuh dengan rasa syukur. Amin. Ya. Jangan sampai saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, tetangga beli kompor baru, kita yang kepanasan. Ya, tahu ya? Ya. Tetangga beli motor baru, kita yang kepanasan juga, ya. Nah, kalau kita mau bersyukur dan tetap bersuka cita akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, kita nggak lagi nih mengeluh, kita nggak lagi iri hati, ya. Terkadang, ya, ketika kita menjalani kehidupan ini, seringkali lebih banyak mengeluhnya. Betul apa betul? Ya. Makanya sering terdengar suara cicak, Bapak Ibu ya. Tahu ya? Gitu ya. Mengeluh terus ya. Nah, kita kehilangan sukacita ketika kita mengeluh, ketika kita iri hati, ya. Ketika kita kurang bersyukur, ketika kita kehilangan momen untuk menikmati kasih Tuhan itu ya. Ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sudahkah menjadi pertanyaan di dalam hidup kita? Kita tetap bersuka cita, kita tetap menikmati apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita tetap menikmati apa yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita? Ya. Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Ya. Mungkin kita berkata, Tuhan ini belum cukup, ya. Tuhan ini menurut saya enggak baik, ya. Mungkin kita berkata, Tuhan ini belum seberapa. Tetapi mampukah kita tetap mengalirkan sukacita hidup kita di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita itu, ya. Nah, saudara ini berkati Tuhan, kalau kita tetap bersukacita, tetap berpengharapan dan mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya, ya, kita bisa sehat, ya, kita bisa tetap berenergik dalam menjalani kehidupan ini, ya. Kenapa saudaraku yang diberkati Tuhan? Terkadang kalau kita terlalu memikirkan masalah-masalah yang kita hadapi, ya, seringkali banyak penyakit datang, ya. Ya, jangan sampai ketika kita terlalu memikirkan masalah, ya, kita cepat stroke, ya, kita cepat sakit, ya. Karena apa? Fokus kita hanya masalah dan masalah. Tetapi kita lupa akan sukacita yang Tuhan sudah berikan, ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita tanamkan hari lepas hari, ya. Sukacita itu, ya. Banyak cara saudaraku yang diberkati Tuhan untuk mendapatkan sukacita. Mungkin dunia banyak menawarkan hal-hal yang sifatnya menjanjikan. Tetapi saya mau mengatakan saudaraku yang diberkati Tuhan, sukacita yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dekat dan takut akan Tuhan. Percaya, walaupun saat ini kita sulit, kita tetap merasakan sukacita. Ada amin? Ya. Yang ketiga saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bersyukur? Yang ketiga adalah kita terus menerima pembentukan yang datangnya dari Tuhan. Ya, kita baca ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu
menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, lihat, ketika masalah, ketika problem terus menimpa kehidupan kita, saudara yang diberkati Tuhan, ingat bahwa ujian itu akan menguji, akan terus istilahnya mengasah iman kita, terus mengupgrade level iman kita, supaya hari lepas hari Bapak Ibu kita menghasilkan buah. Iman kita teruji, ya, iman kita tuh hari lepas hari bertumbuh. Mau iman kita bertumbuh? Amin. Ya, saya yakin dan percaya kita nggak mau ada di level 1 terus Bapak Ibu. Ya, saya yakin dan percaya sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kita mau level kita tuh naik, upgrade, ya, level 2, 3 dan sampai seterusnya. Ya, nah rupanya saudara yang diberkati Tuhan, melalui permasalahan yang kita alami, Tuhan mau menguji kedewasaan iman kita. Ya, Tuhan mau menguji, ya, seberapa tahan kita, seberapa jauh level iman kita. Tetapi ingat saudara yang diberkati Tuhan, bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 itu, ya. Gak bakal Tuhan kasih level 5 kalau kita masih ada di level 3. Ya, Tuhan tahu kemampuan kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mengingat dan kita terus melihat bahwa Tuhan itu sedang memproses kita, ya, supaya kita tekun di dalam iman, ya, kita tetap dekat kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, enggak jauh, ya, kita terhubung intim dengan Tuhan, ya, sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kita tetap tekun di dalam iman, ya, tetap mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik, ya, Tuhan saya tahu, ya, bahwa kedepannya nanti ketika saya melewati persoalan ini, ada sesuatu hal yang akan Tuhan kerjakan jauh lebih besar dari apa yang saya pikirkan. Ya. Ada pujian yang mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Ya. Terkadang kita menunggu 1 tahun, 2 tahun, kok belum selesai Tuhan. Ya. 3 tahun, 4 tahun, kok belum selesai juga Tuhan, malah tambah parah persoalan ini. Ya. Ingat, Tuhan mau uji, ya, supaya apa? Imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Lihat endingnya apa saudara? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Ya. Amin. Abraham menanti janji Tuhan. Apakah 1 tahun, 2 tahun? Lama, ya, berpuluh-puluh tahun, ya, ketika dia menantikan seorang anak, ya. Bahkan ketika anaknya sudah ada, Tuhan suruh persembahkan, ya, diuji imannya, ya. Artinya saudara yang diberkati Tuhan, ketika ada permasalahan dan persoalan, pencobaan di dalam hidup kita, itu adalah bagian dari ujian hidup kita. Amin. Ya, katakan samping kiri kananmu, bagian dari ujian hidup. Ya, 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 bagian, ya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ketika ada permasalahan, jangan terus mengeluh, terus mengatakan susah sudah datang, gitu ya. Nah, jangan katakan itu, tetapi tetap bersyukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus menguji saya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa proses dari Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih hebat. Kita mau menjadi pribadi yang lebih hebat? Ada amin? Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau bentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, makanya ada pujian yang mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Mau nggak kita dibentuk? Ya. Mau nggak kita diproses Tuhan? Ya. Semakin diproses, kita akan semakin mengerti bahwa ada banyak hal yang harusnya kita syukuri. Ya.
Jadi kalau kita pahami, saudara yang diberkati Tuhan, perjalanan daripada kehidupan kita, ya, ketika kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, kita akan mengerti, kita akan flashback kembali, lihat, oh rupanya lebih banyak hal-hal yang baik yang saya dapatkan daripada Tuhan. Ya, ketika kita mau diproses dan ikut jalannya Tuhan, kita akan melihat, rupanya banyak sekali hal-hal baik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara, ketika saya menanggapi panggilan Tuhan ya di tahun 2012 ya, saya baru menyadari beberapa waktu saya memutuskan untuk pelayanan di sini ya. Saya menyadari betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan memproses saya ya. Jadi ketika Tuhan memanggil saya masuk di dalam panggilan Tuhan, saya menyadari bahwa rupanya Tuhan ingin angkat saya untuk tidak hidup di dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ya, waktu itu hidup saya sangat kacau, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, hidup saya saat itu penuh dengan kegelapan. Ya, rupanya Tuhan angkat saya. Padahal saya nggak mau sama sekali ya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, cita-cita saya dulu itu saya mau jadi pengajar yang hebat. Saya mau jadi dosen yang terbang ke sana kemari. Tetapi rupanya Tuhan angkat saya. Ya, rupanya ada proses yang saya harus jalani. Dan ketika saya flashback kembali, saudara, banyak hal rupanya yang membuat saya terima kasih Tuhan. Ya, rasa syukur ini tak terhinggakan kebaikan Tuhan. Ya, banyak hal yang saya syukuri ketika saya mau ikut proses yang datangnya daripada Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, saya akan tutup renungan kita pada malam hari ini, saudara. Saya ambil satu kisah. Ya, ini adalah Ezi Taylor Morton. Ya, ini adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat tahun 1977. Ya, dia menjadi wanita pertama berkulit hitam di Amerika, di mana di setiap uang dolar yang beredar pada saat itu dia yang menandatangani. Rupanya di balik kisah ini, saudara yang diberkati Tuhan, rupanya seorang Ezi Taylor Morton adalah anak hasil dari orang yang memperkosa ibunya. Ya, tanda kutip dia adalah anak haram. Ya, ibunya tuli, ibunya tanda kutip kekurangan, ibunya saat itu dikucilkan, ya, penuh dengan kekurangan. Ya, bahkan si Ezi Taylor Morton dia tidak tahu siapa bapaknya. Ya, ibunya diperkosa orang. Ya, akhirnya ibunya melahirkan ibu Ezi Taylor ini di suatu kebun. Ya, akhirnya muncullah Ezi Taylor Morton ini. Ya, di dalam pertumbuhannya, singkat cerita, dia hidup dikucilkan orang. Ya, dia sering dikatakan bahwa engkau adalah anak haram. Ya, engkau adalah orang berkulit hitam, tidak layak di sini, terjadi diskriminasi. Ya, dia stres, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, dia frustasi. Ya, bahkan dia sempat mau bunuh diri. Ya, akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta. Seorang pendeta itu mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya, kamu mau tetap bersyukur atas keadaanmu saat ini, melupakan yang lalu, atau kamu mau terus maju. Ya. Terus pendeta itu mengatakan bahwa dia mengutip Yeremia 29 ini, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rupanya hal itu yang mengubahkan dia. Ya. Akhirnya dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, dia merupakan masa lalunya. Dia mengucap syukur dia bisa ada sampai saat itu. Ya. Sehingga
lambat laun, dia terus berproses, dia tetap berjuang, ya, dia tetap melangkah, ya, dia tetap melakukan apa yang menjadi bagian dia. Sehingga singkat cerita, saudara yang berkati Tuhan, dia menjadi orang yang terpandang, ya, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh dikenal oleh banyak orang. Bahkan ketika dia meninggal di tahun 2003, nama A.Z. Taylor Morton menjadi nama jalan yang ada di Amerika Serikat. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang mau ingin saya sampaikan? Ya, ketika hati kita penuh dengan rasa ucapan syukur, kita akan dengan mudah menerima proses yang datangnya daripada Tuhan. Ya, kita akan terus melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Ya, Tuhan mau pakai saya dan saudara lebih lagi, lebih dahsyat, luar biasa lagi. Ada 3 hal yang disampaikan Tuhan pada malam hari ini untuk kita tetap bersyukur. Yang pertama, kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita tetap harus bersuka cita dan kita mau menikmati proses yang datangnya daripada Tuhan, sehingga proses itu menghasilkan ucapan syukur yang tak terhingga. Puji nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Pendeta.